Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Saya berdoa semoga hari ini dimudahkan, dilancarkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar melaksanakan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya dan pemimpin kalian. Surat An-Nisa ayat 59. Ayat di atas dijelaskan oleh para ulama bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan ketaatan yang mutlak, sedangkan ketaatan kepada makhluk itu tergantung pada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika makhluk itu mengajak kepada perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita tidak boleh mengikutinya, karena tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang baik menurut syariat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi apa yang terjadi pada kaum muslimin? Di antara mereka, ada yang menentang perintah Allah dan Rasul-Nya, menentang Al-Quran, menentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dalil tersebut sudah jelas bagi mereka. Mereka lebih memilih pendapat pemimpin golongan mereka, orang yang mereka anggap sebagai wali, guru ataupun alim ulama, meskipun jelas-jelas pendapat tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai-sampai mereka menghalalkan sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan, dan mengharamkan sesuatu yang Allah Ta'ala halalkan, demi mengikuti pendapat seseorang. Karena inilah, mereka telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31. Mereka jadikan orang-orang alim dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ketika mendengar ayat ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang dulu beragama Nasrani berkata, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka. Kemudian Rasulullah berkata, bukankah mereka mengharamkan yang Allah halalkan? Kemudian kalian ikut mengharamkannya, dan mereka menghalalkan yang Allah haramkan. Kemudian kalian ikut menghalalkannya? Kemudian sahabat Adi bin Hatim menjawab, yang Rasulullah berkata, itulah bentuk peribadatan kalian kepada mereka. Inilah yang disebut syirik dalam ketaatan. Oleh karena itu, barang siapa menaati ulama dan pemimpin yang mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, dan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, maka dia telah menjadikannya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, peganglah dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Jadi apabila ada yang menentang perkataan atau hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sangat terlarang. Seperti perkataan 4 ulama besar tentang menentang hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil perkataan kami jika dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Jika saya menyampaikan perkataan yang bertentangan dengan kitabullah dan hadis Rasulullah, maka tinggalkanlah perkataanku. Imam Malik rahimahullahu berkata, sesungguhnya saya hanyalah manusia, kadang salah kadang benar. Maka telitilah pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ambillah. Dan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah tinggalkanlah. Pendapat semua orang dapat diterima atau ditolak, kecuali perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i rahimahullahu berkata, jika suatu hadis itu sahih, maka itulah pendapatku. Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa jika ada yang mengetahui hadis Rasulullah, maka dia tidak boleh meninggalkannya karena mengikuti pendapat seseorang.
Imam Ahmad rahimahullahu berkata, "Janganlah engkau mengekor kepadaku, ambillah dari sumber mereka mengambil. Barang siapa menolak hadis Rasulullah, maka dia dalam jurang kehancuran." Demikianlah perkataan para ulama yang melarang kita menentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pendapat seseorang. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk memperhatikan hal ini hanya kepada Allah kita memohon, supaya kita termasuk orang-orang yang selalu mendahulukan perkataan Allah dan Rasul-Nya daripada perkataan manusia dan menjadikan kita selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah ilmu untuk kita semua. Dan agar senantiasa taat kepada perintah Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.